Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi dengan perkuliahan matematika optimasi. Eh, jadi kalau kita bicara matematika optimasi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kan berbicara tentang bagaimana kita melakukan proses eh, optimasi atas berbagai macam eh, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara umum yang namanya apa, optimasi itu ada dua. Kita optimasi itu kita mau mengusahakan supaya apakah misalnya dia pengennya, misalnya kita pengen eh, di ya optimasi. Yang namanya optimasi itu secara umum dua ya. Optimasi bisa kita coba minimalkan atau kita coba maksimalkan ya. Kalau kita bicara kerugian misalnya, maka optimasi adalah berarti kita meminimalkan kerugian atau meminimalkan biaya produksi atau meminimalkan waktu proses pengerjaan. Kalau maksimal biasanya bicara tentang keuntungan, memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan hasil produksi dan seterusnya ya. Nah, kita juga sudah belajar yang namanya optimasi ya, itu ada uh, tiga elemen yang yang menjadi hal pokok yang harus kita perhatikan dalam proses optimasi. Yang pertama ya ada yang namanya fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan atau objective function. Objective functionnya mau seperti apa? Kita mau melakukan minimalisasi ya, di sini biasanya prosesnya adalah minimalisasi atau maksimalisasi ya. Minimalisasi kerugian atau biaya produksi atau maksimalisasi keuntungan misalnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya decision variable ya. Variabel yang mau kita putuskan ya. Apakah misalnya variabel yang kita putuskan adalah biasanya nih di soal-soal itu adalah quantity. Berapa banyak yang harus kita produksi agar nilainya bisa tercapai seperti ini, atau berapa jumlah yang harus kita investasikan, atau berapa lama proses pemberian gaya, atau berapa lama proses pengeringan yang paling optimum, bisa jadi seperti itu ya. Itu decision variable yang harus kita tentukan agar didapat nilai minimum sama maksimum ya. Lalu ada yang namanya constraint atau hambatan ya. Ini biasanya ini adalah hal-hal eh, yang membatasi kita dalam menentukan eh, atau mencapai tujuan kita ya. Kalau di sini tadi kan ada fx, biasanya simbolnya fx itu ya. Kalau ini kuantitinya apa, misalnya x nya. Lalu constraint-nya ini mungkin x-nya harus lebih besar dari 0 misalnya, atau x2-nya harus lebih kecil dari sekian dan seterusnya ya. Ada batas-batasan yang nggak memungkinkan kita, yang membatasi ini kuantitinya ya, membatasi x-nya, sehingga kita harus menentukan oh x-nya itu adalah dari sekian sampai sekian ya. Oke, itu elemen optimasi ya, ini sekedar pengulangan saja. Lalu eh, metode optimasi, jadi secara umum dalam proses melakukan optimasi ini kita menggunakan tiga metode ya. Yang pertama dengan cara secara grafikal ya, secara grafis nanti kita bisa lihat nih, oh ternyata secara grafis misalnya ya, posisinya maksimumnya misalnya ya, ada persamaan garis seperti ini, lalu ada persamaan seperti ini, nilai maksimumnya oh di sini. Secara grafis kita bisa lihat nilai minimumnya di mana, oh di sini nilai minimumnya ya, itu secara grafis ya. Lalu ada secara analitis ya, secara analitis berarti kita nanti ada persamaan-persamaan yang kita lakukan proses analisanya untuk dapatkan nilai maksimum dari
tadi decision variabelnya atau untuk mencapai nilai fx yang diinginkan ya, maksimum atau minimumnya ya. Secara analitis seperti ini biasanya pakai diferensial ya. Jadi kalau ada fx misalnya sama dengan x kuadrat min misalnya x kuadrat min 1 ya. Jadi di sini kalau kita mau tahu nilai optimumnya ya, ini kan kalau kita gambarkan x min 1 ya, berarti saat x nya 0 ini adalah min 1 di sini y nya ya. Saat x nya 1 kurang 1 ya, berarti di sini min 1 di sini. Nah kurvanya begini. Ini contoh ya, contoh status nih, contoh. Nah nilai optimumnya di mana kalau bentuk kurvanya seperti ini ya, bentuk model ya secara grafis kita tahu nih yang ada di sini nih ya. Kalau secara analitis ya biasanya pakai diferensial. Ini kita tinggal turunkan f aksen x sama dengan 2x ya. Nanti kita cari kalau f aksen x nya 0 ya, f aksen x nya 0 sama dengan 2x, berarti x nya adalah 0 ini ya. Atau contoh yang lain nih, kita lihat secara analitis ya, kita bandingkan secara analitis dan secara grafis. Misalnya begini, ada persamaan x kuadrat misalnya min x, lalu x kuadrat min x contoh soal ya, misalnya ada persamaan seperti ini x min 1 ini x plus 2 di sini x kuadrat plus x min 2 ini fx nya ya, fx nya. Kalau secara grafik kita bisa buat ketika x nya 0 dia min 2, x nya 0 dia min 2 di sini ya, di sini. Ketika x nya 1 kita masukkan 1 tambah 1 kurang 2 hasilnya 0. Nah, ketika x nya min 1 kuadrat 1 dikurang min 1 banyak 1 min 1 min 2 hasilnya 1 tambah min 3 min 2 min 1 ya, ada di sini min 2 juga nih. Nah ini kurvanya kira-kira kan bentuknya gini nih. Nah titik umumnya, titik optimumnya di mana? Titik optimum itu adanya di sini ya, di sini. Kira-kira di sini optimumnya. Secara grafis kita tahu nih optimumnya ketika kira-kira ya, ketika x sama dengan min setengah kira-kira ya. Nah kalau secara analitis kita bisa turunkan ini f aksen x sama dengan 2x plus x. Nah, ketika x nya f aksen x sama dengan 0, maka di sini kita bisa rubah x nya x plus 2x plus 2x plus 1 sorry plus 1 ya, 2x 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Ini secara analitik kita bisa tahu ya. Ya biasanya menggunakan dengan cara melakukan proses diferensial. Lalu yang ketiga dengan cara numerik ya. Numerik ini dengan cara pendekatan ya, dengan cara pendekatan. Oke, jadi itu ya. Jadi secara umum ketika orang melakukan proses optimasi ini ada tiga cara secara umum ya. Analitik, graphical, analitik, dan numerik ya, metode optimasi. Lalu ketika orang mau melakukan proses menentukan nilai optimasinya di mana, maka kita juga perlu tahu bentuk grafik fungsi yang mewakili model matematis yang kita buat ya, bentuknya kira-kira seperti apa sih ya. Nah secara umum ada beberapa nih, ada beberapa metode ya. Ya, bentuk fungsi model matematisnya ya, apakah dia single variable atau multivariable,
Ini mungkin bukan bentuk ya. Kalau single itu jadi gini, single variable secara umum yang selama ini kita pelajari ini adalah single variable. Contoh nih, kita pernah belajar saat belajar kalkulus dulu ada fungsi ada fungsi fungsi ada fungsi satu variabel. Artinya di fungsi tersebut yang menjadi variabel hanya ada satu. Contohnya misalnya gini, f(x) ya. Maka yang jadi variabelnya adalah di sini variabelnya adalah x. Variabel x ini menentukan nilai f(x) gitu ya. Kalau dua variabel, contoh ya, dua variabel, contohnya f(x, y), sehingga nanti kita dapatkan variabel x dan y yang menentukan nilai dari f(x, y) gitu ya. Atau kalau f(x, y) ini kita sebut dengan fz nya lah misalnya ya. Nah ini kalau kita gambarkan secara grafis, yang pertama ini fx kita gambar dalam bentuk koordinat kartesian gini. Ini fx, ini x gitu ya. Fungsi satu variabel. Nanti bisa bentuknya begini, bisa macam-macam lah ya. Ini fungsi satu variabel. Lalu ada lagi fungsi dua variabel. Kalau dua variabel, kalau kita gambarkan secara grafik bentuknya gini. Kalau ini x, ini y, ini f(x, y) misalnya ya. Nanti kalau x-nya 1, y-nya 1, maka f(x, y-nya di sini. Lalu misalnya x-nya -1, nah, y-nya 2 berarti di sini. Gitu ya. Ini f(x, y) yang menggambarkan posisinya seperti ini ya. Oke, ini dua variabel x dan y, ini f(x, y). Contoh misalnya kalau ini tadi f(x) sama dengan x min 1 ya. Ini satu variabel, kemudian pangkatnya 1 ya. Lalu ada fx sama dengan x kuadrat min 1. Ini juga sama, fungsi satu variabel, single variabel, lalu tapi pangkatnya 2, pangkat tertingginya 2 ya. Nanti bisa jadi fx sama dengan x pangkat 3 tambah dan seterusnya ya. Ini pangkat masih single variabel, memang pangkatnya 3. Nanti bisa jadi ada fungsi seperti ini, fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 ya. Jadi nilai fx, y ini tergantung dari nilai x, berapa x nya berapa y nya gitu ya, berapa x nya berapa y nya ya, tambah 1. Oke, jadi ini bentuk single variable atau multivariable. Jadi kalau multivariable, variabelnya lebih dari satu ya. Bisa juga nanti fx, y, z. Nanti ininya misal contohnya x tambah 2y tambah z misalnya. Ini fungsi multivariable. Kalau yang ini gimana secara grafis? Nanti kita gambarkan. Ini x, ini y, lalu ada misalnya ini z-nya gitu ya. Tergantung x, y, z-nya di mana, kita akan dapatkan nilai fx, y, z. Oke, itu single variable dan multivariable ya. Jadi model matematis yang kita buat itu bentuknya seperti apa, kita harus pahami dengan dari hal ini ya. Kemudian yang berikutnya, apakah fungsinya linear atau non linear? Nah, linear itu artinya disebut linear kalau kita gambarkan dalam secara grafis, fungsinya bentuknya adalah garis lurus gitu ya, garis lurus atau linear ya, kalau digambarkan secara ini bentuknya garis lurus. Kalau secara ini kita lihat cirinya adalah fx. Nah, kalau satu variabel ya, ini x pangkatnya 1, pangkat tertingginya bisa x tambah 1, bisa x tambah 2, atau bisa juga fx sama dengan
misalnya 1, nggak ada x-nya nih, x-nya jadi x-nya paling tinggi 1 ya. Kalau x-nya pangkat 0 kayak gini nih kan 1 ya, fungsi juga misalnya di sini 1, nah ini bentuknya kayak gini ya. Itu bentuk yang linear. Yang non linear gimana? Yang non linear ya artinya macam-macam tuh, bisa yang bentuknya begini, bisa yang bentuknya begini ya. Ini persamaan kuadrat pangkat 2, ini pangkat 2 ya, atau bisa juga bentuknya begini atau bentuknya begini, eksponensial dan lain-lain ya. Intinya yang kalau digambarkan dalam grafik bentuknya tidak berbentuk garis lurus, maka disebut fungsinya adalah fungsi nonlinear ya. Oke, jadi kalau kita bicara optimasi nanti masing-masing beda-beda nih ya, nilai optimumnya di mana tergantung dia linear atau non linear nanti. Kemudian ada yang namanya fungsinya unimodal atau multimodal ya. Kalau unimodal itu bentuknya gini ya, kalau digambarkan, kalau dia satu variabel, unimodal itu contohnya begini. Kalau kita lihat di sini ya, unimodal, jadi dalam grafiknya itu kita lihat dia hanya punya satu nilai optimum, kalau di sini nilai minimumnya, atau kalau bentuknya begini dia hanya punya satu nilai maksimumnya. Ini disebut dengan unimodal ya. Nanti ada fungsi yang bentuknya begini misalnya gini ya. Nah di sini kalau kita lihat grafiknya bentuknya gini nih, ada naik terus turun lagi, naik lagi turun lagi begitu ya. Nah ini yang disebut dengan multimodal. Kenapa disebut multimodal? Karena peaknya, puncaknya atau lembahnya yang nilai minimumnya itu macam-macam. Nah di sini kalau ada grafik seperti ini ya, ada fungsi yang bentuknya seperti ini, maka nanti ada namanya maksimum global, ada maksimum lokal. Yang nilai seperti ini nih, nilai maksimum di sini, nilai maksimum di sini itu disebut dengan maksimum lokal. Kenapa disebut lokal? Karena masih ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Nah, yang paling tinggi ini disebut maksimum global. Ini maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal. Begitu pula yang minimum. Ini ada nilai terendah, nilai terendah, nilai terendah. Ya, nilai rendah ya. Yang di grafik ini di range dari sini sampai sini yang paling rendah ini. Dari sini sampai sini yang paling rendah ini. Nah, ini yang seperti ini. Ternyata di sini yang paling rendah itu secara keseluruhan adalah ini, maka ini disebut dengan minimum lokal. Ini ini global ya, minimum global, ini minimum lokal, ini juga minimum lokal gitu ya. Jadi ada fungsi yang bentuknya seperti ini ya, ada yang punya beberapa nilai maksimum, punya beberapa nilai minimum. Cuma nanti ada yang paling maksimum, ada yang paling minimum. Itu yang kita sebut dengan maksimum global, atau yang paling rendah di sini disebut minimum lokal, minimum global. Oke, yang terakhir ada yang namanya fungsi konveks ya, fungsi konveks dan fungsi konkav. Nah, ini biasa kita bisa lihat di fungsi kuadrat ya, di sini di mana kalau fungsinya disebut fungsi cekung, bentuknya berarti begini, seperti penggorengan ya. Fungsi cekung ini berarti kalau kita lihat grafik ya, kita tahu nih fungsinya adalah nilai optimum adalah nilai minimum. Nanti ada lagi fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini nilai optimumnya adalah maksimum gitu ya. Ada konveks, ada konkav. Oke, saya rasa hari ini cukup dulu. Saya mengenalkan beberapa fungsi sebagai dasar ya. Nanti kita kalau fungsinya gini berarti yang kita cari apa nih? Nilai maksimum atau nilai minimumnya ya. Kalau linear gimana nih? Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa tahu nilai maksimum atau minimum dari persoalan yang sedang kita lakukan proses optimasi. Baik, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.